Nanti Pak Arianto kalau mau ikut silakan ikut. Jadi untuk sementara kami tangkap Bapak berdua karena ada laporan juga memberikan keterangan palsu di depan persidangan. Ya. Siap. Ya. Ikut sekarang supaya jangan jadi masalah. Ikut aja. Ayo Om. Silakan. Nah, sekarang ada handphone dulu. Handphone langsung diambil di aman. Ambil handphone langsung dia aman. Pak, handphone Pak. Handphone sini Pak, handphonenya. Dua ya? HP-nya mana lagi? Yang ini mana HP-nya? Sudah ada HP-nya Pak. Sebentar kita sita dulu. Kita sita dulu. Mari silakan. Silakan baik-baik. Oke. Oke, silakan Bapak. Silakan Bapak ikut. Ya, 3 ya. HP di saya 3 ya. Yuk. Silakan. Boleh Pak. Silakan. Sengketa lahan di Labuan Bajo yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 triliun berbuntut panjang. Baru-baru ini, Kejaksaan kembali menangkap dan menahan 2 orang yang diduga memberi keterangan palsu dalam persidangan. Hal ini menarik untuk dibahas karena akhir-akhir ini Kejaksaan begitu kencang menangkap dan menahan terkait orang-orang yang diduga menjual aset negara yang ada di Labuan Bajo. Namun kali ini saya akan coba membahas lebih khusus terkait saksi yang memberi keterangan palsu yang bisa memberikan fatal terhadap dirinya sendiri. Saya akan mengupas atau membahas dari segi peraturan yang berlaku, lebih khususnya terkait akibat dari memberi keterangan palsu. Sobat sekalian, kita ketahui bahwa beberapa minggu yang lalu Kejaksaan Tinggi NTT menetapkan tersangka 16 orang terkait dugaan penjual aset negara yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 triliun di Labuan Bajo. Salah satu di antara ke-16 tersangka ini merupakan Bupati Agustinus Cihadula, Bupati Manggarai Barat. Beliau merupakan sudah menjabat 2 periode. Terkait penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Kejaksaan NTT, beliau melakukan pra-peradilan. Dalam proses pra-peradilan tentunya akan menghadirkan saksi-saksi. Alhasilnya, terkait proses pra-peradilan ini mengakibatkan 2 orang saksi dalam persidangan ini ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan. Terkait kedua saksi yang memberi keterangan palsu dalam persidangan, jika terbukti dalam proses pemeriksaan, bisa jadi kedua orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Sangat disayangkan ketika kedua orang ini yang notabene tidak tahu terkait persoalan ini ataupun sama sekali tidak mendapatkan hasil atau uang dari penjualan aset negara ini yang merugikan negara 1,3 triliun. Sobat sekalian, terkait tindakan atau memberi keterangan palsu baik di kepolisian maupun di persidangan, itu akan memberi dampak terhadap orang yang memberikan keterangan palsu. Untuk itu, saya akan membacakan terkait pasal yang memberi keterangan palsu. Di dalam pasal 242 menerangkan bahwa barang siapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tertulis, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sobat sekalian, barang siapa yang memberi keterangan palsu di dalam persidangan, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, diancam pidana paling lama 7 tahun. 7 tahun ini merupakan sesuatu hal yang sangat lama. Sangat disayangkan ketika kedua orang ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, tapi yang mereka dapat hanya akibat dari memberi keterangan ini. Sobat sekalian, untuk itu saya sampaikan bahwa agar dalam memberi keterangan sebaiknya dengan sesungguh-sungguhnya atau sesuai apa yang Anda ketahui atau Anda lihat, agar Anda tidak terjebak dalam persoalan yang baru. Oleh karena itu, saya sangat berharap terhadap Kejaksaan Tinggi NTT agar terkait kasus ini terus diproses dan mencari orang-orang yang notabene betul-betul terlibat dalam penjualan aset negara ini yang mengakibatkan kerugian negara 1,3 triliun ini. 1,3 triliun merupakan bukan merupakan uang yang sangat sedikit, melainkan uang yang begitu besar. Kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat, lebih khususnya di Manggarai Barat, belum mendapatkan jalan, listrik, maupun air bersih. Sementara mereka mendapatkan uang yang begitu banyak dari perampokan aset negara. Sekian penjelasan kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya.